Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 11 ya, di bulan Desember 2023. Dan seperti biasa tidak lupa kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat guys dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya, masih tipis tapi ya di 0,22% aja. Begitu juga untuk Fear and Greed Index ada penurunan poin di sekitar 2 poin ya, kemarin di 82 sekarang di posisi 80 tapi masih masuk di area extreme greed dan itu membuktikan ya masih cukup besar ya untuk antusiasme dari market kripto dari para investor untuk masuk ya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, dalam waktu 24 jam Bitcoin ini masih bisa dibilang sideways guys, di 0,19% aja perubahannya merah. Kemudian untuk Ethereum juga tidak terlalu signifikan perubahannya, tipis banget di 0,03% aja, disusul oleh BNB di 0,54%. Meskipun hijau ya, tipis. Untuk SRP ada penurunan di 1,3%. Untuk Solana masih sideways juga ya di 0,5%. Untuk Cardano ada penurunan sedikit di 1,2%. Untuk Avalanche masih menunjukkan adanya kenaikan guys di waktu 24 jam ke belakang ini sekitar 12%. Ini keren banget. Kemudian Polygon juga ada kenaikan di 3,5%. Shiba Inu juga naik tipis di 2% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini tampaknya perubahannya tidak terlalu jauh berbeda dari Bitcoin guys. Dan perubahannya rata-rata di 1% aja guys. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan harga untuk chart Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys. Bisa kita simpulkan ya untuk beberapa hari ke depan tampaknya ini akan sideways di sekitar harga 44.000 ya, turun naik guys, dan masih bertahan di area 0,382 untuk Fibonacci retracement. Dan ini menunjukkan bahwa para investor tampaknya masih menunggu ya kira-kira ada news apa yang akan segera rilis ya sehingga bisa men-trigger harga Bitcoin ini untuk bisa turun ataupun bisa naik guys. Dan biasanya ya kalau memang nanti untuk pergerakan harganya seperti yang sudah-sudah ya, kita ambil contoh aja seperti ini, kemungkinan aja nanti ada sideways yang cukup panjang di sini ya. Pergerakannya akan bolak-balik seperti ini guys kalau market itu menunggu update dari news ya yang sedang ditunggu guys, mungkin akan seperti ini. Dan kemungkinan nanti sampai di bulan Januari, mungkin tepatnya di tanggal 10 Januari ya, untuk deadline Bitcoin Spot ETF yang diajukan ke SEC ini harus diputuskan guys apakah akan disetujui atau ditolak guys, sehingga nanti di situ akan pasti terjadi gelombang pergerakan harga Bitcoin yang cukup signifikan. Oke, jadi kita nantikan. Dan untuk DCA mungkin kita bisa rekomendasikan di harga sekitar 42.000 ya untuk lebih agresif. Dan untuk lebih konservatif kalian bisa tunggu di sekitar MA20 untuk time frame daily, tepatnya di harga $40.000 aja guys. Oke, dan kita lanjut aja ya menuju ke informasi yang pertama guys. Kita lansir dari harian Cryptopolitan ya. Diinformasikan di sini Singapura dan Tiongkok ini meluncurkan proyek percontohan untuk yuan digital ya, untuk transaksi wisata guys. Nah ini menarik ya. Jadi Singapura dan Tiongkok telah memulai program percontohan lintas batas untuk penggunaan mata uang digital Bank Sentral Tiongkok atau CBDC-nya, yaitu yuan digital ya. Dan inisiatif ini sebuah kolaborasi antara Otoritas Moneter Singapura MAS dan Institut Mata Uang Digital Bank Rakyat Tiongkok atau PBCDCI, bertujuan untuk menyederhanakan transaksi bagi para turis di kedua negara. MAS mengumumkan inisiatif keuangan digital dan pasar modal yang baru, menyoroti kemitraan dengan Tiongkok dalam memperluas kerjasama keuangan. Kolaborasi ini berawal dari nota kesepahaman tentang kerjasama keuangan digital yang ditandatangani pada tahun 2020 ya. Dan proyek percontohan ini memungkinkan wisatawan dari Singapura dan Tiongkok untuk menggunakan yuan digital atau ECNY untuk pengeluaran terkait pariwisata mereka, menawarkan pengalaman pembayaran yang mulus selama perjalanan ke luar negeri guys. Langkah ini sangat penting mengingat posisi terdepan Tiongkok dalam pengembangan CBDC ya, di mana People Bank of China (PBOC) telah menjadi yang terdepan dalam melakukan pengujian dan uji coba ekstensif terhadap yuan digital. Dan saat ini, PBOC telah menetapkan 26 area percontohan di seluruh Tiongkok untuk yuan digital yang menunjukkan jangkauan dan potensi mata uang yang terus berkembang guys. Selain itu, Bank Sentral Tiongkok juga bekerjasama dengan Otoritas Moneter Hong Kong ya atau HKMA sedang mengembangkan tahap kedua untuk mengintegrasikan yuan digital untuk pembayaran dan transaksi lintas batas di Hong Kong.
Ekspansi ini menandai langkah penting dalam internasionalisasi yuan digital yang menandakan potensinya sebagai mata uang digital global, guys. Percontohan untuk yuan digital ini antara Singapura dan Tiongkok yang menunjukkan tren mata uang digital yang terus berkembang dalam memfasilitasi transaksi keuangan yang efisien dan aman. Inisiatif ini memperkuat hubungan keuangan antara kedua negara dan menjadi presiden untuk kolaborasi di masa depan dalam bidang mata uang digital, guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari bitcoin.com ya. Diinformasikan di sini, CME Group mendominasi minat terbuka Bitcoin berjangka di tengah spekulasi untuk penutupan gap di $40.000, guys. Jadi melanjutkan dominasinya dalam open interest atau OI Bitcoin berjangka, CME Group telah mempertahankan posisi terdepan ya sejak naik ke puncak pada minggu kedua November 2023. Saat itu, OI CME Group mencapai $4,06 miliar ya, melampaui Binance yang mencatat di $3,87 miliar. Pada 10 November 2023, agregat open interest mencapai $34,25 miliar dan saat ini angka-angka ini telah meningkat secara signifikan. Data CoinGlass dari Minggu 10 Desember 2023 ya mengungkapkan bahwa CME Group mendaftarkan minat terbuka sebesar $5,29 miliar ya, setara dengan 120.000 Bitcoin, guys. Dan sebagai perbandingan, Binance mencatat 105,74 ribu Bitcoin atau $4,6 miliar. Minat terbuka atau OI Bybit juga mencapai $3,39 miliar, sementara OKX melaporkan $2,08 miliar, Bitget di $1,3 miliar dan Deribit di $1,24 miliar. Secara keseluruhan, angka-angka ini berkontribusi pada total $40,74 miliar untuk OI atau minat terbuka di 14 bursa pada hari sebelumnya, guys. Ada spekulasi bahwa kesenjangan ini mungkin akan ditutup ya, yang mengindikasikan potensi koreksi untuk Bitcoin, dan teori ini menunjukkan bahwa harga Bitcoin mungkin akan kembali ke level harga saat pasar berjangka CME ditutup. Kemungkinan penutupan celah CME masih menjadi perdebatan ya, tetapi tren historis dan wawasan analisis menunjukkan peluang 60-80% celah ini pada akhirnya akan ditutup, guys. Jadi kita tunggu aja apakah gap di 40.000 ini akan segera ditutup ya, atau akan disentuh lagi untuk harga Bitcoin ke depannya. Nanti kita akan update lagi, guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Cryptopolitan. Diinformasikan di sini, guys, bahwa Google memperketat aturan ya tentang iklan kepercayaan cryptocurrency, guys. Jadi Google sebagai raksasa teknologi yang terkenal sekali lagi menjadi berita utama ya, dan kali ini bukan tentang pembaruan gadget ataupun perangkat lunak baru, namun perubahan signifikan dalam pendekatan periklanan. Secara khusus, Google merevisi kebijakannya mengenai iklan kepercayaan mata uang kripto sehingga menghadirkan tingkat pengawasan dan regulasi baru pada dunia periklanan keuangan digital. Dan langkah ini yang akan mulai berlaku pada Januari 2024 mencerminkan upaya berkelanjutan perusahaan untuk menyeimbangkan inovasi dan perlindungan konsumen. Kebijakan iklan Google yang lebih ketat untuk kepercayaan mata uang kripto ini harus mengikuti serangkaian pedoman baru ya, di mana Google tidak hanya mengubah permainan, tapi juga menulis ulang untuk buku peraturannya. Perwalian ini yang pada dasarnya adalah produk keuangan yang memungkinkan investor memperdagangkan saham dalam kumpulan mata uang digital, kini tunduk pada standar periklanan yang lebih ketat. Untuk mendapatkan sertifikasi Google yang kini merupakan tanda persetujuan wajib ya, di mana pengiklan harus menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan yang semakin ketat ini, guys. Dan hal ini merupakan sebuah langkah yang menggarisbawahi komitmen untuk memastikan bahwa platformnya ini tidak hanya menjadi arena periklanan yang gratis untuk semua orang, namun juga sebagai ruang di mana periklanan keuangan bersifat kredibel, bertanggung jawab, dan yang paling penting legal. Melanggar aturan baru ini tidak akan langsung menyebabkan penangguhan akun ya, setidaknya tanpa peringatan terlebih dahulu. Google berencana mengeluarkan peringatan setidaknya 7 hari sebelum mengambil tindakan drastis terhadap akun tersebut, dan ini adalah permainan yang adil yang dilakukan oleh raksasa teknologi ini, guys, yang memberikan masa tenggang bagi pengiklan untuk menyesuaikan layar mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Pembaruan kebijakan dari Google ini bukan hanya tentang menjaga agar pengiklan tetap sejalan, ini tentang melindungi konsumen dari keruhnya produk keuangan yang menyesatkan, guys. Jadi kita tunggu aja seperti apa nanti efek ya dari kebijakan baru Google ini untuk pengiklan ya. Dan kita tunggu aja apakah ini akan bisa berpengaruh juga terhadap cryptocurrency. Kita akan update lagi nanti, guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari YouDoday. Diinformasikan di sini, guys, bahwa Ripple ini bersekutu ya dengan Flare yang naik 23%, guys. Dan ini potensi katalisnya ya, di mana token Flare atau FLR yang merupakan token asli jaringan Flare telah mengalami lonjakan besar-besaran ya dalam 24 jam terakhir ini,
Dimana pada hari Sabtu, token FLR ini melonjak dari posisi terendah di 0,0145 dolar ya, hingga mencapai level tertingginya di 0,022 dolar guys. Naik hampir 40% dalam sehari. Ini keren banget ya. Meskipun sedikit mundur ya, token Flare ini masih mempertahankan sebagian dari kenaikannya dan naik 27,15% ya dalam 24 jam terakhir menjadi 0,0188 dolar pada saat penulisan. Dalam 7 hari terakhir, token Flare telah meningkat 31,35%. Jadi untuk kemungkinan alasan lonjakan harga ini ya, sekilas ya melalui postingan di X untuk Flare ya, tidak mengungkapkan pengumuman baru apapun yang dapat memicu kenaikan harga, dan token Flare ini hanya menyinggung tentang pengumuman bullish besar pada 7 Desember. Seperti yang dilaporkan ya, Flare telah bergabung dengan penyedia infrastruktur profesional termasuk ANKR, Figment, Restake, Luga Nodes, dan Nordstake sebagai validator dan penyedia data untuk Oracle asli jaringan. Harga Flare naik sedikit sebagai tanggapan atas berita ini dalam 2 hari dengan kenaikan yang semakin cepat pada 9 Desember dengan lonjakan yang sangat besar. Meskipun hal ini tampaknya terjadi, alasan lain yang mungkin adalah bahwa rally tersebut dipicu oleh penembusan teknis guys. Jadi masih belum jelas ya kenaikan dari token Flare ini. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira kenaikan dari token Flare ini apakah memang benar disebabkan hanya dari technical analysis aja atau memang ada sebab khusus guys. Karena ini cukup menarik, mungkin kalian yang belum tahu ya tentang token Flare ini bukanlah token baru dan ini sebenarnya sudah lama, bahkan untuk airdropnya pun udah ditunggu beberapa tahun ya bagi para pemegang token XRP ya, dan sekarang sudah dilakukan untuk airdropnya dan ini cukup ramai juga ya diperbincangkan masalah token Flare ini guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa. Oke, cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi guys untuk informasi berikutnya, dan seperti biasa kita akan selalu menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja guys kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.